di dalam setiap malam Jumat berselawat dan membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan daripada mendengarkan penjelasan dan nasihat daripada Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, jalannya orang-orang ahli ibadah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang masih menjelaskan tentang bab taubah. Setelah di minggu kemarin Imam Ghazali menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat taubat yang 4. Sekarang beliau menjelaskan kepada kita wa amma muqaddimatut taubah fathalathun. Muqaddimah daripada taubah, prasyarat atau hal-hal yang mendorong kita untuk bertaubat. Kalau ada hal-hal ini di dalam diri kita, hal-hal inilah yang mendorong kita menjadi hamba yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kata Imam Ghazali? Ihdahuha dzikru ghayati gubhidz dzunub. Mengingat dan menghayati bahwasanya dosa yang kita lakukan ini merupakan sesuatu yang jelek. Ketika kita merasa dan mengingat dan menghayati bahwasanya kelak perbuatan dosa kita ini merupakan perbuatan yang jelek, ini yang mendorong kita untuk bertobat. Dan itu suatu kepastian di dalam syariat. Semua yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang baik. Dan semua yang diharamkan oleh Allah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya merupakan hal yang buruk. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Jangan sampai kita meyakini bahwasanya ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik. Dan jangan sampai kita meyakini ada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara zatnya buruk. Tidak. Walaupun terbukti secara ilmiah, umpama dibuktikan secara ilmiah bahwasanya apa ini yang halal menurut syariat kita, secara ilmiah dibuktikan bahwasanya itu baik. Kita tidak merasa terkejut karena itu sudah menjadi keimanan kita. Walaupun dibuktikan secara ilmiah apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu jelek, membawa kemudaratan, dibuktikan secara ilmiah, itu kita tidak terkejut karena kita sudah meyakini hal tersebut. Itu hanya membuat kita nyaman, itu hanya membuat kita tenang saja. Tapi kita tidak terdorong untuk meninggalkan yang haram karena terbukti secara ilmiah. Tidak. Kita meninggalkan yang haram karena Rasulullah melarang kita melakukannya, dan kita tahu di dalam larangan Rasulullah SAW ada kemudaratan. Dan itu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita lihat bagaimana ini ayat menjelaskan kepada kita. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Subhanahu. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Segala sesuatu mungkin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fasa'aktubuha, tapi Allah bilang saya tetapkan rahmatku ini lilladzina taqau. Lilladzina taqau, saya tetapkan rahmatku ini kepada mereka-mereka yang bertakwa. Lilladzina taqau wa yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyul ummi. Mereka yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi. Alladzina yajidunahu maktuban indahu. Yang mereka dapatkan sifat-sifatnya tertulis bersama mereka. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Apa sifat-sifatnya Rasulullah yang tertulis di dalam Taurat dan Injil? Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik-baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang daripada yang mungkar. Yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk mereka yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan kita atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadha'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi. Maka orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakannya, wa nasaruhu, dan menolongnya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Apa yang dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan yang baik.
dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan hal yang buruk secara zat, ya. Kita bilang secara zatiyah, bukan secara arad. Kadang kita melakukan hal yang diharamkan tapi bukan secara zatnya, umpama karena hal-hal yang mendesak atau hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Jadi di sini kata Imam Ghazali, yang mendorong kita untuk melakukan taubat yang pertama mengingat dan mengetahui bahwasanya dosa tadi itu merupakan sesuatu yang jelek. Yang kedua kata beliau, zikru syiddati uqubatillah, mengingat bagaimana sakitnya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala dan perihnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat bahwasanya murkanya Allah begitu perih, begitu sakitnya hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, ini yang mendorong kita untuk melakukan taubat. Dan yang ketiga, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalik. Dan yang mendorong seorang hamba untuk bertobat yang ketiga kata beliau, bahwasanya kita ini lemah dan tidak mampu menangkis atau melawan atau menahan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menahan azabnya Allah Subhanahu wa taala? Beliau contohkan di sini, fa inna man la yahtamilu harra syamsi walat masyurti. Mereka sesungguhnya orang yang tidak tahan panas matahari. Kita kalau matahari sudah Allah sudah. Memang mataharinya palu satu orang satu sudah panas. Kata Imam Ghazali, kita tidak tahan panasnya matahari. Walat musyurti, kita tidak tahan kalau ditempeleng oleh polisi, mau ditempeleng oleh orang yang kuat, tidak tahan kita, kata beliau. Nah, wakarsin namla, kalau digigit semut, digigit lebah, disengat lebah, kita tidak tahan. Bagaimana kaifa yahtamilu ala nari jahannam? Bagaimana mungkin dia akan kuat daripada api neraka jahannam? Yang di dalam riwayat sudah dipadamkan selama ribuan tahun di dalam air, baru dijadikan api dunia. Jadi ribuan kali daripada panasnya api dunia, api jahanam itu ribuan kali daripada panasnya api dunia. Kaifa yahtamilu ala nari jahannam? Bagaimana mungkin dia bisa menahan daripada panasnya api neraka? Wa darbi maqami zabaniyah walasi hayyat ka anakil buqut. Bagaimana mungkin dia akan tahan daripada sengatan daripada akrab, daripada kelajengking, atau digigit oleh ular, yang mana ularnya kata beliau di dalam riwayat hadis seperti lehernya unta. Wa aqarib kalbigal khulikat min nari fi daril ghadab wal na'udzu billahi min sakhati wa adzabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang fa idza wadhabta ala hadhihi al-azkar wa awadtaha ana al-lail wa atrafan nahar fa innaha satahmiluka ala taubatin nasuh. Kalau kita selalu menghayati tiga hal ini, kita selalu mengingat tentang tiga hal ini, maka ini yang mendorong kita untuk bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq bifadli. Fa in gila. Sekarang beliau akan diskusi, seakan-akan beliau membuat diskusi dengan mereka yang membaca kitabnya. Kalau kita katakan umpamanya kepada Imam Ghazali, kita katakan kepada Imam Ghazali, Rasulullah pernah bersabda an-nadbu taubah, penyesalan itu merupakan taubat. Tapi kenapa Imam Ghazali tidak menyebutkan di dalam syarat taubat itu ada penyesalan? Imam Ghazali tidak menyebutkan penyesalan di dalam syarat taubat yang 4 minggu kemarin kita jelaskan. Imam Ghazali tidak menyebutkan penyesalan. Kenapa? Padahal Rasulullah bersabda an-nadmu taubah, penyesalan itu merupakan taubat. Beliau akan jelaskan kepada kita. I'lam awalan, ketahui pertama kata beliau, annan nadma ghairu maqdurin lil abdi. Ala tara annahu taga nadama ala umuri fi qalbihi wa yurid alla yakuna kadzalik. Bahwasanya penyesalan ini bukan keinginan. Kadang penyesalan ada yang bukan keinginan, ada yang bukan pilihan kita. Artinya dengan biduni ikhtiar datang kepada kita. Bukan keinginan kita datang penyesalan tersebut. Kadang penyesalan datang kepada kita bukan dengan keinginan kita. Kadang ada penyesalan yang dengan keinginan. Berbeda dengan taubat. Taubat itu keinginan. Kita yang inginkan, kita yang usaha untuknya. Penyesalan kadang tanpa kita usahakan datang. Tanpa kita inginkan datang, kata beliau. Beliau kasih contoh. Contohnya ketika seseorang menyesal, lau nadima ala dzunub lamma zahaba bidzalika jahu bainan nas aw maluhu fin nafaqa fiha. Ada orang menyesal
ketika dia melakukan dosa. Tapi kenapa? Dia menyesal ketika melakukan dosa karena kehormatannya direndahkan oleh di tengah masyarakat. Karena hartanya hilang karena dosa yang dia lakukan tadi, hartanya hilang. Sehingga dia umpama bayar sesuatu atas kesalahannya tadi, dosa yang dia lakukan, maka dia mau mabuk, dia melakukan kesalahan, dia ganti rugi. Penyesalannya dia itu karena apa? Karena tadi, bukan karena kesalahannya, bukan karena taubatnya, tapi karena kehormatannya menjadi hina di mata masyarakat, karena hartanya hilang. Jadi kata Imam Ghazali, ini penyesalan tidak harus jadi saya menyesal. Penyesalanmu karena apa? Bukan karena taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena hartamu yang hilang. Karena kau melakukan kesalahan, akibatnya hartamu hilang. Karena kau melakukan kesalahan, akibatnya apa? Kehormatanmu di mata masyarakat jadi hina. Fa inna dzalika la yakun taubat. Maka penyesalan yang seperti itu kata Imam Ghazali bukan taubat. Dia menyesal. Bukan taubat itu penyesalan karena tadi. Berbeda kata Imam Ghazali. Berbeda paling annan nadham li ta'zimillah. Berbeda dengan penyesalan yang datang karena takut dan karena kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut karena hukumannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merupakan sifatnya orang-orang yang bertaubat. Itu sifat orang yang bertaubat, penyesalan tadi itu, tapi penyesalan yang datang karena keagungan Allah, karena takut kena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang merupakan sifatnya orang-orang taibin kata Imam Ghazali. Sifatnya orang-orang yang bertaubat. Dan itu didapatkan, penyesalan yang seperti itu didapatkan ketika ada tiga tadi kita hayati di dalam diri kita. Ketika tiga tiga tadi ada di dalam diri kita ingatkan, akan datang kepada kita penyesalan. Wa hamalathu nadama, dan penyesalan yang seperti ini bukan penyesalan yang seperti pertama tadi. Penyesalan dengan yang kedua ini karena takut karena Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena menghayati tiga perkara tadi. Penyesalan yang seperti ini yang merupakan sifatnya orang-orang yang bertaubat kata beliau, ini yang akan mendorong kita untuk meninggalkan dosa. Adapun penyesalan yang pertama tadi tidak akan mendorong kita untuk meninggalkan dosa. Dan penyesalan yang seperti ini yang mendorong kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan sebab-sebab taubat yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Ghazali tidak menyebutkan di dalam syarat taubat penyesalan, karena banyak salah berpikir di dalam penyesalan. Dia rasa dengan penyesalannya, saya menyesal melakukan kesalahan tadi gara-gara itu. Tapi kenapa? Gara-gara penyesalan apa? Gara-gara kesalahanmu kau kehilangan uang, kau kehilangan kehormatan, kau dihukum. Penyesalan karena itu tadi, bukan penyesalanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak mencantumkan di dalam syarat taubat merupakan penyesalan karena tadi salah. Tapi penyesalan merupakan syarat taubat dengan sifat yang kedua tadi. Itu yang merupakan syarat taubat. Wallahu alam. Sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita istiqamah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita langkah-langkah yang baik, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di tempat yang pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini nikmat yang sungguh sangat besar, ini nikmat yang sungguh sangat agung, yang mana di majlis ini kita mendengarkan ilmu, yang mana di majlis ini kita membaca zikir, yang mana di majlis ini kita membaca Al-Quran, yang mana di majlis ini kita membaca daripada kisah Sayyidina Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah nikmat yang agung diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai daripada nikmat yang mulia ini.
Tapi alhamdulillah, jangan kita sia-siakan nikmat yang begitu besar. Jangan kita buang-buang waktu kita hanya habis dan kita tidak mendapatkan manfaat. Setelah kita pulang dari sini, maka ambillah ibrah, ambillah pelajaran. Bagaimana kalau kita dari tahun kemarin kita mencatat apa yang dikatakan para habaib, apa yang dikatakan para ustaz, itu sudah menjadi, kita bisa dikatakan adalah wali, kita bisa dikatakan adalah wali Allah, yaitu mencatat daripada kemuliaan-kemuliaan, daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang sungguh sangat agung. Minggu depan begitu juga kita bawa pulpen kita bawa buku kita. Di dalam Al-Imam Ar-Ruslan di dalam kitab Zubat mengatakan fa'mal walau bi'usyrin kadzakah takhruj binuril ilmi minaz zulumat. Fa'mal, amalkanlah apa yang kalian dapatkan walaupun 1/10 dari seperti zakat. Takhruj binuril ilmi minaz zulumat, kalian akan keluar dari tempat tersebut dengan cahaya yang agung. Kalian akan keluar dari tempat tersebut menerangi daripada tempat-tempat yang gelap. Maka ambillah ilmu, ambillah pelajaran, ambillah manfaat. Memang tidak percuma kalau kita hadir maulid hanya duduk mendengarkan. Tidak percuma, ada ganjaran dari Allah. Tapi sungguh sayang 1000 sayang kalau kita mendengarkan ilmu, kalau kita mendengarkan ilmu dari murid-murid aulia seperti murid Al-Habib Umar bin Hafidh. Mereka adalah guru-guru kita. Mereka yang mereka bawakan ilmu dari mana? Ilmu dari Habib Umar. Maka ambillah, catatlah. Kita semua orang di sini punya HP. Kita bisa catat faedah. Kalau setiap minggu kita catat faedah, kita kumpulkan, bisa jadi berapa jilid itu faedah. Maka ambil pelajaran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ibad alladzina yastami'una qawla fayattabi'una." Berikanlah kabar gembira, kata Allah, kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba yang mana? Semuanya. Hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang mau mendengarkan perkataan. Hamba-hamba yang mau mendengarkan perkataan yang baik. Hamba-hamba yang mau mendengarkan ilmu-ilmu yang mulia. Fayattabi'una ahsan, dan mereka mengikuti apa yang mereka dengar. Orang terdahulu Al-Imam Abdul Razi mengatakan, "Uktub ahsanu ma tasma." Tulislah apa yang terbaik kalian dengar. Apa yang kita dengar cemoohan, cacian, makian. Yang kita dengar adalah ilmu, yang kita dengar adalah kemuliaan, maka tulislah ilmu tersebut. Fahfad ahsana ma taktub. Hafal sebaik-baiknya yang kalian tulis. Jangan cuma kita tulis, kita tinggalkan, kita taruh. Tapi yang kita tulis, kita bawa, kita hafalkan. Wadhkur ahsana ma tahfaz. Dan jelaskan, serangkan, sebutkan kepada mereka-mereka apa yang engkau hafal. Ini adalah metode daripada pembelajaran orang-orang terdahulu, yang mana kita ketahui Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau menghafalkan jutaan hadis serta riwayat. Tidak gampang menghafalkan jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di satu waktu ada salah seorang murid beliau menanyakan umur beliau saat itu 60 tahun. Bahkan dikatakan beliau sudah penuh dengan rambut putih. Ala hazasin ya imam, sampai umur segini pun engkau masih belajar. Sampai umur segini pun engkau masih belajar. Kata Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, hadzal ibrah minal ilal makbar. Dari tinta ini, saya bawa tinta ini sampai saya di alam kubur. Bagaimana mereka dikenang, bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan memberikan kemuliaan. Yarfa'ul ladzina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat kalian yang beriman. Kemudian apa? Wal ladzina utul ilma darajat. Begitu juga mereka yang orang-orang penuntut
Ini adalah kemuliaan. Penuntut ilmu mulia dan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama dari Damaskus. Beliau bernama Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar. Imam tersebut dulu sebelum jadi orang besar, kerjanya adalah tukang gali kubur. Beliau menggali kubur, dikatakan 30 tahun pekerjaan itu tersebut, menggali kubur. Sampai sewaktu-waktu ada seorang perempuan meminta beliau untuk menggalikan kubur. Beliau gali kubur. Dan kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah tersebut memberikan jenazah tersebut kepada Al-Imam Abdurrahman Al-Haffaz. Beliau terima. Ini masih jadi tukang kubur, belum jadi imam, belum jadi wali, tukang kubur. Kemudian diterima sama beliau, ditaruh di lahat. Kemudian apa yang terjadi? Beliau melihat dibuka kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan tirai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lihat? Seakan-akan magam dari orang tersebut adalah taman daripada taman-taman surga. Lihat, kaget. Dia melihat 2 orang malaikat mengangkat jenazah tersebut, menerimanya dan kemudian pergi. Setelah beliau melihat hal tersebut, beliau pingsan. Saking tidak kuatnya beliau pingsan. Kemudian beliau tanya kepada seorang ibu tadi, "Wahai ibu, tadi saya melihat begini. Perempuan tadi mengatakan, oh itu hanya ilusi. Kau hanya banyak menghayal. Kau hanya ini." Akhirnya dia lupakan. Berjalannya waktu setelah 3 bulan. Setelah beberapa bulan datang lagi ini perempuan, minta lagi galikan kubur. Digali lagi sama Imam Abdurrahman Al-Haffar. Setelah digali, beliau terima lagi jenazah tersebut. Diterima. Dan kejadiannya sama. Melihat daripada taman-taman surga dan melihat 2 malaikat membawa jenazah si mayit. Pingsan lagi, dibangunkan. Setelah dibangunkan, Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar ketika umur beliau sudah 50-an tahun, jadi tukang gali kubur, menanyakan kepada seorang ibu tadi, "Wahai ibu, ini kejadian bukan cuma 1 kali, ini kejadian sudah 2 kali. Saya melihat hal yang sama. Apa amalan yang mereka berdua lakukan? Dan siapakah mereka?" Kemudian itu ibu menjawab, "Ketahuilah bahwa yang pertama aku kuburkan adalah anakku yang pertama. Dia adalah seorang pelajar yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua siapa? Yang kedua adalah adik daripada kakak tersebut yang bekerja sebagai tukang kayu, memberikan gajinya kepada anak yang sedang menuntut ilmu." Maka diberikanlah kemuliaan bersama orang-orang, para syuhada, para salihin. Ini adalah kemuliaan yang agung. Orang yang bekerja saja bisa menjadi mulia, bagaimana si penuntut ilmu tersebut? Kemudian Al-Imam Abdurrahman Al-Haffar begitu mendengar bahwa mereka adalah pelajar, yang satu adalah orang yang membantu untuk belajar, beliau lari ke masjid. Istilahnya di masjid jami. Beliau bertemu dengan aulia pada zamannya. Beliau meminta belajar. Kemudian orang kiai tersebut, wali tersebut bertanya, kau mau belajar ini umur begini 50? Kenapa kau baru mau belajar umur 50 tahun? Oh jadi begini ceritanya, begini. Dia ceritakan kemudian Al-Imam Abdurrahman belajar dari awal. Bahkan dikatakan beliau belajar pertama kali nahu, yaitu Matan Al-Jurumiyah. Semua insyaAllah santri pada hafal. Dari awal sampai beliau menjadi aulia, sampai beliau memiliki keturunan daripada orang-orang yang mencintai ilmu. Ambillah pelajaran daripada mereka, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam
Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid. Beliau dikatakan ketika beliau belajar, beliau selalu mencatat 11 lembar catatan, dan catatan tersebut lebih besar daripada buku yang kita bawa. 11. Dan kemudian beliau murajaah dalam satu hari 7 kali. Jadi tidak kaget bagaimana jadinya mereka. Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau ada satu perpustakaan, orang bertanya, "Wahai Habib, buku yang ini perpustakaan ini, buku yang mana yang kau belum baca, Habib?" Habib Salim bilang, "Salah pertanyaan, buku yang mana saya belum hafal." Ini mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Ini mereka orang-orang yang mencintai daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari mereka, dan semoga derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. والذي اتصف صلى الله عليه وسلم بمنازل الاخلاق بما تصف كتابته بطون الاوراق. كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا وخلقا اولهم الى مكارم الاخلاق سبقا. واوصاهم بالمؤمنين علما ورفقا فنراه لا يقول ولا يفعل الا معروفا. الخلق سهل واللفظ مبني على المعنى الجزاء. اذا دعاه المسكين اجابه اجابه معجله. وهو الاب الشفيق الرحيم لليتيم والارمله. وله مسؤولة اخلاق الهيبه القويه التي ترتعد منها فرائض الاقوياء من البريه ومن نشر به تعثرت الطرق والمنازل. وبأجل ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وقال صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمال والمنفرد بقلبه وخلق بأشرف خصوصيه. وما من خلق في البريه محمود الا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه وسلم بوجه الامير والشان والاولى بمجده ومكانه. اوصافه ان تعالى مجدها اخذت على نجم الشهاب الهلال. وقد انبسط الكلام في تدوين ما فات العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكايه ما اكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. حسن من ان نمسك عند الاكلام في هذا المقام واقرا السلام على سيدنا الانام. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التكتيب عليه افضل الصلاه والتسليم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فلما نظم الفكر من دلال الاوصاف المحمديه وجودا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وان يكتب عملي في الاعمال المقبوله وتوجهي في توجهات الخالصه وصلات الموصوله. اللهم يا من اليه تتوجه الاعمال فتعود ظافره، وعلى باب عزة تعد الرحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين
العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مصوتي المناتك وفي سرك وعامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواتن القرب والمصار لازم امدادك في عبادك وساكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى أفراد الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تأخذنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق الاتباع من السالكين وبحقك وحقك من المعدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عزما برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وهاجره ووالاه وظهره اللهم ببركة والشريف بجاه أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وجمعية الدين القويم في جميع الأخبار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة على المنصورة أبشر اللهم كربة المكروبين واقض إلينا المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة الداعين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وصد الأسى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بدائر من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا واجبنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين واغنم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.